Apabila nur Allah itu masuk ke dalam hati seorang hamba, maka hati tadi merasa lapang dan hati tadi merasa bergembira. Jadi apabila nur Allah masuk ke dalam hati seorang hamba, maka hati tadi lapang, hati tadi bergembira untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Inna awwala ma yunabbihu al-'abdu lil ibadati wa yatajarradu li suluki tariqiha bi khatrati samawiyatin minallahi wa taufiqin khasin ilahi. Bahwasanya permulaan sesuatu yang terjaga oleh seorang hamba untuk beribadah dan fokus untuk menjalani jalannya ibadah itu dengan lintasan samawiyah daripada Allah dan taufik yang tertentu daripada Tuhan. Maka apabila seorang hamba ini mau untuk beribadah kepada Allah, mau untuk fokus menjalani jalan-jalan ibadah, maka itu tidak lain melainkan dengan lintasan hati daripada Allah Subhanahu wa taala dan taufik daripada Allah yang diberikan kepada hamba, sehingga tergeraklah hati seorang hamba tadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sepatutnya seorang hamba apabila terlintas di hatinya untuk melakukan ibadah-ibadah, terlintas di hatinya untuk mengerjakan ketaatan-ketaatan, maka itu tidak lain dan tidak bukan, itu adalah lintasan daripada Allah dan taufik yang tertentu daripada Tuhan. Wa huwal ma'aniyu biqaulihi subhanahu. Itulah makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Afaman sharahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih. Maka bermula orang yang lapang, Allah lapangkan akan hatinya untuk Islam, maka bermula dia orang atas cahaya daripada Tuhannya. Maka bila seorang hamba ini hatinya merasa lapang, hatinya merasa tenang, hatinya merasa gembira untuk mengerjakan ketaatan-ketaatan, untuk menjalani jalan-jalan ibadah, maka itu adalah cahaya daripada Tuhannya. Cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati seorang hamba tadi, sehingga seorang hamba tadi mudah untuk melakukan ketaatan-ketaatan, sehingga seorang hamba tadi mampu memperbuat ketaatan-ketaatan kepada Allah. Wa asyara ilaihi sahibu syar'i salawatullah wa salamuhu alaihi faqal. Mengisyaratkan kepada yang demikian itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala Nabi bersabda, innan nura idza dakhala al-qalba infasaha wansyaraha. Jadi Nabi pernah bersabda bahwasanya nur Allah itu, apabila nur Allah itu masuk ke dalam hati seorang hamba, maka hati tadi merasa lapang dan hati tadi merasa bergembira. Jadi apabila nur Allah masuk ke dalam hati seorang hamba,
maka hati tadi lapang, hati tadi bergembira untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana orang yang beribadah kepada Allah, orang yang menyembah Allah, tetapi hatinya tidak merasa lapang? Mungkin yang demikian itu karena hatinya mempunyai penyakit, tidak lain dan tidak bukan penyakit itu, yaitu sifat mazmumah yang tercerumuri di dalam hatinya, sehingga dia tidak pernah lapang, tidak pernah bergembira untuk beribadah kepada Allah, tidak pernah lapang dan tidak pernah bergembira untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka ya Rasulullah, hal lidzalika min alamat? Maka dikata para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau nur Allah itu masuk ke hati, apakah ada tanda? Apakah ada tanda untuk mengetahui apakah nur Allah itu masuk ke dalam hati seorang hamba? Faqala, Nabi bersabda, tandanya apabila nur Allah itu masuk ke dalam hati seorang mukmin, seorang hamba tadi at-tajafi andaril gurur, seorang hamba tadi renggang daripada negeri yang binasa. Yang kedua, wal inabatu ila daril khulud, dan dia akan kembali ke negeri yang kekal. Yang ketiga, wal isti'dadu lil maut qabla nuzulil maut, dan dia mempersiapkan diri untuk kematian sebelum datangnya kematian. Maka tiga tanda, kata Nabi, apabila cahaya Allah itu masuk ke dalam hati. Tanda yang pertama, seorang hamba ini akan renggang terhadap dunia. Seorang hamba ini akan menjauhi dunia. Seorang hamba ini akan zuhud terhadap dunia. Dulu dia suka mengumpulkan harta benda dunia. Dulu dia ingin dipuji. Dulu dia ingin mencapai pangkat-pangkat yang tinggi. Tetapi karena nur Allah masuk ke dalam hatinya, dia renggang. Sedikit demi sedikit dia hilangkan kecintaannya terhadap dunia. Sedikit demi sedikit dia hilangkan sifat ingin dipuji. Sedikit demi sedikit dia tidak gila pangkat. Maka apabila tanda itu masuk ke dalam hati seorang hamba, maka nur Allah itu masuk ke dalam hati seorang hamba tadi. Yang kedua, tanda nur Allah itu masuk ke dalam hati seorang hamba, hamba tadi kembali kepada negeri yang kekal. Dia mengkhususkan dirinya, memikirkan dirinya untuk bekalnya ke akhirat nanti. Mengumpul bekal sebanyak-banyaknya, mengumpul ketakwaan sebanyak-banyaknya, supaya dia mudah di akhirat nanti. Maka apabila tanda kedua ini ada di dalam diri seorang hamba, maka nur Allah itu masuk ke dalam hati seorang hamba tadi. Yang ketiga, tanda nur Allah masuk ke dalam hati seorang hamba, yaitu mempersiapkan diri untuk kematian sebelum terjadinya kematian. Dia persiapkan dirinya untuk kematian sebelum terjadinya kematian.